Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang padatan logam. Saya Noveren Adi Darmawan, NPM 1913023018. Pertama, secara umum material berfasa padat berdasarkan struktur kristalnya terdiri atas padatan kristalin dan non-kristalin atau amorf. Persamaan antara padatan kristalin dengan non-padatan kristalin adalah sama-sama tersusun atas atom-atom molekul atau ion-ionnya. Kemudian perbedaan antara padatan kristalin dengan non-padatan kristalin adalah pada padatan kristalin partikel penyusunnya tersusun teratur. Sedangkan pada padatan non-kristalin, partikel penyusunnya tidak memiliki keteraturan yang sempurna. Struktur logam dipandang terbentuk oleh tataan atom-atom yang terkemas bersama dalam suatu kristal. Konsep kristal kemasan mengasumsikan bahwa atom-atom berupa bola keras dan tentunya mempunyai ukuran yang sama untuk atom yang sama. Dalam suatu kristal logam, atom-atom tertata dalam rangkaian terulang yang disebut kisi kristal. Apabila atom-atom logam dianggap sebagai bola-bola keras, maka dalam susunan dua dimensi ada beberapa kemungkinan susunan yang dapat terbentuk, di antaranya susunan bujur sangkar dan susunan heksagonal seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pada susunan bujur sangkar, dalam satu lapis setiap atom logam bersinggungan dengan 4 atom sejenis, sedangkan pada susunan heksagonal setiap atom logam bersinggungan dengan 6 atom sejenis. Pada susunan tersebut, di antara atom-atom logam terdapat rongga-rongga yang disebut tempat selitan. Atom-atom logam dalam susunan rapat heksagonal dua dimensi membentuk suatu lapisan. Apabila lapisan itu disebut lapisan A, maka di antara sebuah atom logam dengan 6 atom sejenis yang bersinggungan dengannya akan terdapat 6 buah tempat selitan. 6 tempat selitan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu tempat selitan B dan tempat selitan C, yang masing-masing jumlahnya 3 buah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Apabila dilihat dari gambar 1.1, maka akan terlihat jelas bahwa ukuran selitan pada susunan bujur sangkar lebih besar dibandingkan ukuran selitan pada susunan heksagonal. Hal ini menunjukkan bahwa selitan pada susunan heksagonal lebih rapat daripada selitan pada susunan bujur sangkar. Dengan demikian, susunan heksagonal disebut dengan kemasan rapat atau susunan rapat close packing, sedangkan susunan bujur sangkar bukan merupakan susunan rapat. Selanjutnya, pola susunan atau bujur sangkar akan terbentuk dua jenis kemasan, yakni kubus sederhana dan kubus berpusat badan. Yang pertama, susunan kubus sederhana dapat dilihat pada gambar di samping. Apabila lapis kedua ditata persis di atas lapisan pertama, artinya tiap bola pada lapis kedua persis di atas tiap bola lapis pertama. Demikian seterusnya sehingga diperoleh susunan lapisan A, sehingga diperoleh model kemasan kubus sederhana. Kemudian yang kedua, kubus pusat badan. Dapat dilihat pada gambar di samping. Jika di dalam rongga antara kedua lapis A dan A terdapat satu bola ukuran sama yang tepat menyinggung ke-8 bola dari kedua lapis dan berakibat bola-bola pada tiap lapis A merenggang, tidak saling bersinggungan, maka diperoleh model kemasan kubus berpusat badan atau body center cube BCC. Selanjutnya, membandingkan beberapa jumlah bola secara maksimal yang mampu menyentuh satu bola yang lain dalam satu sel untuk masing-masing kemasan. Kubus sederhana dapat dibentuk dengan menyusun bola-bola itu membentuk bidang segi 4 datar. Lapisan kedua bidang segi 4 datar berada tepat di atas bola-bola lapisan pertama, dan ini dilakukan berulang-ulang. Setiap bola dalam struktur ini bersinggungan dengan bola lain yang identik dalam satu bidang datar yang sama.
Dalam faktor tumpukan atau efisiensi kemasan, menyatakan fraksi dari volume sel satuan yang ditempati oleh atom-atom logam. Dalam menghitung besarnya faktor tumpukan, atom-atom logam dianggap sebagai bola-bola keras. Faktor tumpukan dari model kemas geometri dapat dihitung sebagai berikut. Faktor tumpukan sama dengan volume atom dibagi volume sel satuan, di mana volume atom sama dengan jumlah atom dalam satu unit sel dikali volume bola. Volume sel satuan sama dengan volume kubus. Kemudian faktor tumpukan sel satuan kubus sederhana. Apabila bisa dilihat dari gambar di samping, apabila A adalah sisi kubus dan R adalah jari-jari atom logam, maka A sama dengan 2R atau R sama dengan 1/2A. Di mana jumlah atom dalam sel satuan kubus sederhana sama dengan 1/8 dikali jumlah atom pojok-pojok. Sel satuan sama dengan 1/8 dikali 8 sama dengan 1. Volume bola sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Volume kubus sama dengan A pangkat 3. Sehingga faktor tumpukan kubus sederhana dapat dihitung sebagai berikut. Faktor tumpukan sama dengan volume atom per volume sel satuan. Sama dengan 1 dikali 4/3 NR pangkat 3 dibagi A pangkat 3. Sama dengan 1 dikali 4/3 pi dalam kurung 1/2A pangkat 3 dibagi A pangkat 3, sehingga hasilnya 0,523. Jadi faktor tumpukan untuk satuan sel kubus sederhana adalah 52,3%. Kemudian faktor tumpukan sel satuan kubus berpusat badan bisa dilihat dari gambar di samping. Pada kubus berpusat badan dimisalkan juga sisi kubus dengan A dan jari-jari R. Permukaan bola atom pusat dan sudut bersinggungan pada satu titik, sehingga panjang diagonal ruang sama dengan 4 kali jari-jari bola. Dengan panjang diagonal ruang adalah akar panjang diagonal sisi pangkat 2 ditambah panjang sisi pangkat 2. Panjang diagonal sisi sama dengan akar panjang sisi pangkat 2 ditambah panjang sisi di pangkat 2. Karena panjang sisi A sama dengan A, maka panjang diagonal sisi sama dengan akar panjang sisi di pangkat 2 ditambah panjang sisi di pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sama dengan akar 2A pangkat 2 sama dengan A akar 2. Panjang diagonal ruang sama dengan akar panjang diagonal sisi pangkat 2 ditambah panjang sisi di pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung A akar 2 di pangkat 2 ditambah A di pangkat 2. Jadi sama dengan akar 2A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sama dengan akar 3A pangkat 2 menjadi A akar 3. Maka 4R sama dengan A akar 3, sehingga R sama dengan A akar 3 dibagi 4. Faktor tumpukan BCC sama dengan 2 dikali 4/3 PR pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3. Sehingga 2 kali pi dalam kurung A pangkat akar 3 dibagi 4 tutup kurung pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3 sama dengan 0,68. Jadi faktor tumpukan untuk sel satuan kubus berpusat badan adalah 68%. Baik, selanjutnya saya Meraza Fadilah akan menjelaskan mengenai kemasan heksagonal dan kemasan kubus berpusat muka. Dapat diketahui bahwa ada dua macam struktur kemasan rapat,
yaitu kemasan rapat heksagonal atau HCP dan kemasan rapat kubus atau CCP yang dibentuk oleh kubus berpusat muka. Pertama ada susunan rapat heksagonal. Dalam lapisan ini setiap bola disentuh oleh 6 bola yang lain, dan tatanan demikian inilah merupakan cara yang paling rapat atau mampat, oleh karena itu disebut dengan kemas rapat. Kemudian dalam susunan rapat kubus, setiap atom logam bersinggungan dengan 6 atom sejenis pada lapisan yang sama, 3 atom sejenis pada lapisan di atasnya, dan 3 atom sejenis pada lapisan di bawahnya. Bilangan koordinasi setiap atom logam, baik yang berada di lapisan A, lapisan B, maupun lapisan C, berjumlah 12. Selanjutnya ada faktor kemasan rapat. Bila suatu benda berbentuk bulat disusun membentuk pola tertentu, sehingga satu sama lain saling bersentuhan atau terkemas rapat. Selalu ada rongga atau lubang di antara bola-bola. Untuk mengetahui efisiensi susunan kemasan rapat dari setiap unit sel, dihitung dari APF atau Atomic Packing Factor, atau faktor kemasan rapat unit sel tersebut, dengan cara APF sama dengan jumlah atom dikali volume atom dibagi volume heksagonal. Jadi, didapatkan faktor efisiensi heksagonal sempurna yaitu 74%. Selanjutnya ialah unit sel, yaitu tatanan bola-bola paling sederhana yang apabila pada pengulangan diperoleh seluruh bangun kristal. Hal itu yang disebut dengan unit sel atau satuan sel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kisi kristal. Dalam suatu kristal logam, atom-atom tertata dalam rangkaian terulang, yang disebut dengan kisi kristal. Kisi kristal juga merupakan kumpulan dari sel satuan yang teratur. Lalu, ada dua jenis kisi kristal. Yang pertama ada yang 2 dimensi, dan yang kedua ada yang 3 dimensi. Untuk yang 2 dimensi itu ada yang berbentuk bujur sangkal ataupun heksagonal seperti gambar yang telah tertera, dan ada pula 3 dimensi yang berbentuk susunan rapat heksagonal dan susunan rapat kubus. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengindeksan bidang kristal dengan indeks Miller HKL. Berikut saya menampilkan contoh penentuan suatu bidang dengan indeks Miller dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu menentukan titik potong antara bidang yang bersangkutan dengan sumbu-sumbu. Dan lalu yang kedua menentukan kebalikan dari bilangan-bilangan tadi, dan kemudian tentukan 3 bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama. Yang ketiga, bidang ABC tersebut pada gambar memotong sumbu-sumbu yang ada, yaitu pada A1 ada di 2A1, A2 ada di 2A2, dan A3 ada di 3A3. Bila diambil kebalikannya, diperoleh 1/2, 1/2, dan 1/3. Dan selanjutnya, ketiga bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan 6. Bilangan 6 adalah KPK dari penyebut bilangan tersebut. Lalu diperolehlah 332. Jadi indeks Miller dari bidang ABC tersebut adalah 332. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelompokan kisi kristal berdasarkan kelas Bravais. Jadi, terdapat 14 macam bangun geometri kisi Bravais. Yang pertama yaitu sistem kristal kubus, yang dibagi dalam 3 bentuk, seperti gambar yang telah tertera. Ada sistem kristal tetragonal, yang dibagi menjadi 2 bentuk, seperti gambar yang telah tertera. Yang ketiga, ada sistem kristal ortorombik, yang terdiri atas 4 bentuk seperti gambar yang telah tertera. Yang keempat ada sistem kristal monoklin yang terdiri dari 2 bentuk seperti gambar yang telah tertera. Lalu ada sistem kristal triklin yang terdiri dari 1 bentuk seperti yang sudah tertera. Dan yang keenam ada sistem kristal rombohedral atau trigonal yang terdiri dari 1 gambar seperti yang telah tertera. Dan yang terakhir ada sistem kristal heksagonal seperti gambar yang telah tertera. Kisi kristal logam dapat berubah bergantung suhu atau tekanan. Keadaan tersebut dapat disebut dengan polimorfisme.
Sebagai contohnya yaitu skandium mengalami sebuah transisi reversibel dari kisi HCP menjadi kisi BCC pada 1610K. Fasa-fasa yang terbentuk pada temperatur yang tinggi dapat di-quenching atau artinya pendinginan secara cepat dengan tetap memiliki memori struktur menuju temperatur yang lebih rendah, lalu menghasilkan struktur yang sama dengan temperatur yang ada di ruangan. Data termokimia menunjukkan bahwa terdapat selisih energi yang sangat kecil antara polimorf-polimorf yang berbeda dari sebuah unsur. Contoh lainnya tentang polimorfisme adalah yang teramati pada timah. Pada suhu 298K dan tekanan 1 bar, timah putih merupakan polimorf yang stabil secara termodinamika. Tetapi pada penurunan temperatur sampai 286K menghasilkan sebuah transisi yang lambat menjadi timah abu-abu.